Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Agus dan Bu Melan telah mengizinkan tempat ini untuk mengadakan misa. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Romo yang mau membawakan misa untuk perlindungan kita. Kemudian kepada warga Albertus yang sudah hadir untuk mengikuti misa lingkungan. Kira-kira sudah siap semua? Sudah siap semua ya? Kur siap? Siap. Ya, teman-teman sudah siap Romo semua. Waktu saya silakan kepada Romo. Terima kasih. Oh, kasulanya. Sebentar, Romo. Kasulah Pak Marwan. Kasulanya. Ya. Oh, udah disiapin di dalam. Oh, udah disiapin di dalam. Oh, sini aja. Udah disiapin di dalam. Buka-buka. Marilah hai umat Allah. Mari kita berdiri. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Hai para raja yang memerintah orang banyak dan bermegah karena banyaknya rakyatmu, condongkanlah telingamu. Sebab Tuhanlah yang memberi kalian kekuasaan, dan dari Tuhan yang Maha Tinggilah asal pemerintahan. Ia akan memeriksa segala pekerjaanmu serta menyelami rencanamu. Sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaannya. Maka kalau kalian tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum, atau tidak berlaku menurut kehendak Allah, Ia akan mendatangi kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terelakkan akan menimpa para pembesar. Memang para bawahan dapat dimaafkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan kejam. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Baik yang kecil maupun yang besar dijadikan olehnya dan semua peliharaannya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi perkataanku ini tertuju kepada kalian para pembesar. Hendaknya
kalian belajar menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula, dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi, hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kalian akan terdidik. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Ya Allah, hakimilah bumi. Berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Refren, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Allah sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, kamu sekalian adalah anak-anak yang maha tinggi. Namun kamu akan mati seperti manusia, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Refren, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengar ada tiga hal. Ada tiga hal yang mau diwartakan oleh Injil dengan kisah 10 orang kusta ini. Yang pertama tentang kasih Allah, yang kedua tentang ucapan syukur, dan yang ketiga Allah dimuliakan. Saya pikir di dalam kehidupan kita setiap hari, pertama-tama yang harus kita sadari adalah bahwa Allah mengasihi kita semua. Apakah Bapak Ibu warga umat Albertus ini sadar bahwa Anda semua dikasihi oleh Allah? Tapi bersungguh-sungguh terus. Ya. Jadi yang pertama-tama kita harus sadari, apapun kondisi, apapun keadaan kita, Allah mengasihi kita. Ini dulu. Ketika sadar bahwa Allah mengasihi kita, maka Allah bisa melakukan apa saja yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Sama seperti kisah orang kusta ini. Kalau sakit kusta, mungkin kita di sini jarang ya kita lihat orang yang sakit kusta ya. Tapi di tempat saya itu ada suatu rumah khusus untuk penderita kusta. Itu mereka yang menderita sakit kusta itu kehilangan rasa. Kemudian jari-jari dan sebagainya, mulai dari buku-buku jari ini mulai lepas dan seterusnya. Jadi dia memang mati rasa, tidak rasa sakit apapun. Kamu menggunting kulitnya pun dia tidak merasa sakit. Tetapi kita melihat bahwa Yesus tahu bahwa 3 kelompok orang yang tidak boleh didekati oleh orang-orang Yahudi. Apakah Anda ingat ketiga kelompok ini? Pertama, yang tidak boleh didekati oleh orang-orang Yahudi, orang Samaria. Jangan masukkan saya ke dalam pencobaan ya. Bukan orang Samaria. Ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang tidak boleh mendekati orang Yahudi. Pertama, bukan. Baru saja kita dengar ini apa? Kusta. Orang kusta. Baru saja kita dengar ini. Yang kedua, apa lagi? Selain orang kusta, terus yang tukang tagih bea apa? Pemungut cukai atau pajak. Yang ketiga, para wanita pendosa atau pelacur. Itu nggak boleh didekati oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau yang sakit kusta ini, pada zaman dulu Yahudi itu mereka menutup kepala mereka. Jadi saya membayangkan seperti zaman dulu orang jualan di bis atau kereta api berdesak-desakan, panas, awas, panas, orang minggir ya. Di Yahudi itu orang-orang Yahudi, orang-orang kusta ini, mereka selubungi kepala mereka, badan mereka, dan pada saat mereka berjalan mereka berteriak kusta. Jadi orang minggir supaya mereka lewat, tidak boleh berpapasan dengan mereka. Ini orang-orang yang dijauhi oleh kelompoknya. Apakah kita di sini juga, di lingkungan ini juga ada orang kusta? Tidak ada. Kusta jiwa, sakit hati misalnya, iri hati, cemburu, ini kusta. Kusta rohani itu. Tadi kan kusta fisik, tetapi sebetulnya juga ada penyembuhan rohaninya, karena pada akhir bacaan itu Yesus berkata,
berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi tidak hanya fisik tetapi rohaninya juga dipulihkan, disembuhkan. Jadi sekali lagi Yesus itu juga jalan melintasi perbatasan Samaria dan Israel. Samaria ini kan kelompok orang-orang dianggap orang asing, atau bahasa lainnya orang kafir, yang tidak boleh bergaul dengan orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus mendobrak kebiasaan ini. Dia mengabulkan permohonan orang-orang kusta. 10 orang kusta ini ditahirkan. Jadi kasih Allah inilah yang mengubah. Kasih Allah itu mengubah sakit menjadi sehat. Maka tadi Romo bilang ya, kita juga kadang-kadang kan sakit rohani, kesalahan dosa-dosa kita. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah mengasihi kita, seharusnya ini bisa merubah keadaan kita orang berdosa menjadi orang-orang yang baik. Keadaan kita dari keadaan berdosa, orang-orang yang pelit menjadi murah hati. Orang-orang yang suka membenci menjadi juga mengasihi yang lain. Kenapa? Karena kasih Allah itulah yang mengubah kita semua. Seringkali orang tidak menyadari kasih Allah itu di dalam dirinya, bahwa Allah mengasihi dia. Maka pada malam hari ini mari kita sadar bahwa kita semua, keluarga kita, pribadi-pribadi kita, sebagai warga umat di lingkungan ini, kita semua dikasihi oleh Allah. Supaya apa? Supaya bisa memulihkan. Apa yang dipulihkan? Relasi-relasi kita. Relasi. Supaya apa? Supaya kita sebagai warga, sebagai keluarga, sebagai pribadi selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur kepada kasih Allah ini. Bahwa kita dikasih, maka kita juga sebaliknya kita harus bersyukur. Jangan sampai kita lupa bersyukur. Maka saya komentar kepada Ibu Ketua Lingkungan, saya bilang bagus sekali desain undangan bisa syukur di lingkungan ini. Bagus loh. Anda melihat nggak betul-betul itu? Ya, desainnya bagus loh itu. Saya itu melihatnya berulang-ulang. Bagus. Ya, ternyata kan apa? Ternyata warga umat ini kan punya potensi-potensi. Tapi mungkin selama ini kan tersembunyi ya. Mari, ayo, sebagai ungkapan rasa syukur itu kita nyatakan dalam berbagai hal sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Saya lihat di grup Ibu Ketua Lingkungan bilang, sudah sekian lama kita tidak pernah misa ini. Saya pikir ini perlu dihidupkan supaya ada misa syukur. Tidak hanya setahun sekali pada peringatan wafatnya Santo Albertus Agung, tetapi juga pada momen-momen, pada kesempatan-kesempatan yang lain. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mendapatkan tidak hanya Ekaristi, tetapi juga pengajaran-pengajaran dari kitab suci. Jadi sekali lagi kita sadar bahwa kita dikasih oleh Allah. Ini yang paling penting. Yang kedua, sadar bahwa kita dikasih oleh Allah, kita dipulihkan dalam berbagai segi kehidupan kita. Maka seyogianya, sepantasnya kita selalu bersyukur. Hidup kita harus menjadi syukur. Supaya apa? Supaya kita terus-menerus mendapatkan berkat. Ya. Supaya kita terus-menerus mendapatkan berkat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah memuliakan Allah. Jadi saya sadar bahwa saya dikasih Tuhan. Saya sadar, saya dipulihkan oleh Tuhan dan berbagai segi kehidupanku.
maka saya bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan memuliakan Allah. Artinya lewat doa, baik pribadi, doa lingkungan, doa keluarga, dan seterusnya. Ini cara kita memuliakan Allah. Itu yang ditunjukkan dalam kisah 10 orang kusta. Salah satu dari 10 yang disembuhkan itu kembali untuk memuliakan Allah. Ya, dia kembali untuk memuliakan Allah. Maka Yesus bertanya, mana yang 9 yang lain? Bukankah semua menjadi tahir? Mungkin juga Yesus bertanya kepada kita semua, warga lingkungan ini, mana yang lain? Bukankah semua dikasihi, artinya dipulihkan, ditahirkan, disembuhkan? Mana yang lain? Gitu ya. Kalian yang menjawab itu kepada Yesus, ya kan? Jadi sama seperti kisah orang kusta ini. Mari kita sadar diri bahwa kita dikasih oleh Tuhan, kita dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan dari berbagai segi kehidupan kita. Bukan hanya soal sakit fisik, tetapi juga sakit rohani, kesalahan, dosa. Kita dipulihkan, tersembuhkan, kita diampuni, lalu tentu saja kita mengucapkan syukur. Dengan mengucap syukur, sebetulnya kita memuliakan Allah. Sama seperti si kusta tadi. Maka kita berdoa, kita juga berharap supaya warga lingkungan Santo Albertus ini juga tetap ada dalam satu kekeluargaan yang kuat untuk selalu memuji dan memuliakan Allah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, maka mari janganlah kita menuntut kesempurnaan. Ya. Kalau Anda bilang, loh, lingkungan Albertus kok begini-begini saja, lalu lingkungan itu siapa? Jawab, lingkungan ini siapa? Ketua lingkungan, pengurus lingkungan? Enggak. Anda semua. Sama seperti kalau ditanyakan tubuh itu apa? Ada yang bisa menjawab, tubuh itu apa? Ya terdiri dari kepala, mata, hidung, telinga, ya kan? Tangan, kaki, dan seterusnya kan. Tidak ada yang bilang, aku kan tangan, aku bukan tubuh. Nah, terus kau tempel di mana? Gitu loh, ya kan? Jadi keutuhan di dalam lingkungan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mau mengatakan satu hal bahwa sebetulnya lingkungan Albertus ini potensial. Hanya potensi-potensi kemampuan-kemampuan yang ada di lingkungan ini belum maksimal. Ya, belum maksimal. Sudah mulai tapi belum maksimal. Sebetulnya kalian itu Albertus ini punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Personaliannya, orang-orangnya, umatnya sebetulnya luar biasa. Tetapi belum maksimal. Kenapa? Karena orang masih hidup dengan setengah hati. Orang masih dengan setengah hati. Nah, ngapain aku ke lingkungan apa, dapat apa, gitu. Justru dengan bergabung di lingkungan, kita hadir di lingkungan supaya kita bisa dengar info-info, cerita-cerita, sharing-sharing dari si A, B, C, dan seterusnya. Baik tentang lingkungan kita, tentang orang lain, tentang keluarga. Jadi kita punya informasi yang benar dan akurat. Sama seperti ke-10 orang kusta ini punya informasi yang jelas, sehingga mereka berani berteriak, Yesus Guru, kasihanlah kami. Ya. Yesus Guru, kasihanlah kami. Maka Yesus bilang apa? Pergi, perlihatkan dirimu kepada para imam. Kenapa Yesus suruh begitu? Bukan kepada dokter. Karena yang menentukan orang kusta atau tidak itu para imam.
Kalau kita membaca kitab suci, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu hampir seperti COVID itu loh, menentukan orang kusta atau tidak. Di karantina dulu 7 hari, habis itu ditambah 14 hari, baru seseorang ditentukan dia kusta atau tidak. Ya seperti COVID itu. Ada juga kalau ketahuan kan harus dikarantina dulu kan, 7 hari dan seterusnya. Jadi ini memang seperti itu, orang-orang kusta juga seperti itu. Itulah sebabnya kenapa Yesus suruh mereka pergi dan perlihatkan dirimu kepada para imam. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan mereka semua tahir, sembuh, dipulihkan. Semoga warga umat di lingkungan Albertus yang luar biasa ini, kita semua juga dipulihkan, ya kan? Tidak usah lagi berpikir aku, tapi sekali-sekali juga berpikir tentang kita, ya kan? Berpikir tentang kita. Saya itu salut, bangga dengan lingkungan Albertus ini. Kalau dalam grup Albertus itu, saya jujur, saya sangat bangga dengan, maaf sebut nama ya, Pak Hadi. Ya. Dia itu luar biasa, artinya dia selalu hadir di lingkungan loh. Artinya sebagai sesepuh, dia selalu menyapa kita. Tapi kita kok tidur ya? Saya berpikir Pak Hadi ini betul-betul dipakai oleh Tuhan loh, untuk membangunkan kita yang tidur. Dengan ceritanya yang lucu dan sebagainya, tapi kan enak. Saya itu kan boleh tepuk tangan, beri aplaus untuk Pak Hadi, ya. Terima kasih Pak Hadi. Yang khusus Itu yang tidak terjadi di lingkungan lain, ya kan? Itu yang tidak terjadi di lingkungan lain. Dan ada Pak Hadi itu jujur dia sangat aktif. Jadi saya kadang-kadang kan membuka lihat postingan-postingan Pak Hadi apa ini ya, selalu saja ada yang lucu. Jadi kalau kita yang merasa lebih muda, seharusnya kita punya sesepuh yang luar biasa memberi perhatian dengan cara itu. Maka mari ayo kita bangun. Pak Hadi betul-betul sebagai orang tua bagi kita semua. Lihat ada ricu sedikit, dia selalu masuk dengan cerita yang lucu, semua encer cair. Itulah memang kasih Tuhan justru di situ, dan dia membagikannya lewat grup-grup itu. Oleh karena itu, maka mari kita semua, lingkungan adalah Anda semua. Bahwa ada teman-teman, rekan-rekan kalian yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan ini, ya. Tetapi lingkungan adalah Anda semua. Tua, muda, besar, kecil, ya. Anda semua adalah bagian dari lingkungan ini. Kita semua ini seperti gambaran 1 Paulus, satu tubuh banyak anggota, atau banyak anggota tapi hanya satu tubuh. Ada yang mungkin ambil bagian kaki, ada yang mungkin telinga, semua penting untuk membangun tubuh ini. Maka tetap bersemangat, Albertus, dalam banyak hal lingkungan ini sudah berbuat banyak hal untuk paroki ini. Keteladanan dalam tertib administrasi, ya. Ini bukan karena saya misa di sini jadi saya memuji, tidak. Tetapi ini kenyataan bahwa lingkungan Albertus itu sangat tertib administrasinya, bagus. Laporan-laporannya juga teratur. Kemudian juga dharma baktinya dan iuran untuk kehidupan kekal juga sangat tertib. Luar biasa.
Kemudian ide buat celengan juga lahir dari Albertus ini. Sekarang dipakai di lingkungan-lingkungan di seluruh paroki ini maupun di stasi. Jadi Albertus harus bangga loh dengan ini ya. Jadi nggak usah pikir si A, si B, nggak usah pikir itu. Ya, tetapi itu adalah buah karya warga lingkungan Albertus ini. Betul, tetap dan terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Dan masih banyak hal lain lagi. Albertus selalu tampil beda, meskipun lebih banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Ya kan? Mungkin itu juga jadi pembeda. Kemudian orang-orang muda juga tidak kalah penting dari Albertus ini. Anda lihat yang hadir di sini sekarang ada Hendra, ada Alfon. Mereka ini ada anak-anak muda ya dari lingkungan ini yang kita banggakan di paroki ini. Mereka punya andil, mereka punya peran dan sebagainya. Tetaplah mendukung mereka semua. Ketika kita sadar bahwa kita semua dikasih oleh Tuhan, ketika kita sadar bahwa kita semua dipulihkan oleh Tuhan, maka mari kita bergandeng tangan bersama-sama memuliakan Tuhan yang selalu setia mengasihi kita semua. Amin. Sebelum doa umat secara spontan, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menegaskan iman kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,
sekarang saya pilih bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Ayo siapa? Pak Erwin, maju Pak Erwin. Ayo salah, enggak apa-apa. Satu lagi. Ayo Bapak Ibu. Ayo maju satu lagi. Siapa Bu Bukti? Maju Bu Bukti. Bapak Bu Bukti. Vito mau? Baik, sekarang Vito ya. Vito. Baik, kalau orang Katolik itu punya doa harian kan apa saja? Doa harian orang Katolik apa saja? Apa kami? Ya. Bapak. Baik, Vito kan sudah TK, sudah di sekolah minggu ya. Sekarang Vito mau doa salam harian, bisa ya? Saya mau. Ayo semangat, semangat Vito. Semangat Vito.